Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya sahabat sekalian. Apa kabar pagi hari ini? Tentunya pagi hari ini kita mendoakan semua sahabat sekalian sehat walafiat. Jadi di kesempatan pagi hari ini saya akan berdiskusi dengan satu pakar yang sangat luar biasa dan mungkin teman-teman sekalian sering ketemu dalam proses pelatihan. Beliau adalah salah satu founder dari Educare yang berasal dari kota paling ujung ya, provinsi paling ujung pastinya yaitu Nagro Aceh Darussalam. Dan salah satu ini beliau adalah salah satu yang selalu dinanti-nanti kehadirannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Baik, Mas Ana, gimana Pak hari ini kabarnya Pak? baik, alhamdulillah sesuai dengan eh, kondisi pagi hari ini sangat cerah di Kota Langsa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Bogor baru saja diderai hujan dan ini juga lagi cerah. Kayaknya bentar lagi bakalan hujan lagi. Gitu. Ya, Jadi kalau Langsa cerah. cerah ya, alhamdulillah, alhamdulillah Pak. Jadi aktivitasnya nggak ada terganggu sama sekali ya. Dan Ya, pastinya Pak, di pagi hari ini di bulan suci Ramadan kita terus melakukan aktivitasnya pasti Pak. Dan hari ini itu em, Bapak kira-kira eh, lagi nge-planning apa sih Pak halo. di Educare? Oke, seperti biasa. Jadi aktivitas kita setiap hari kecuali hari libur kita tetap memberikan pelayanan terutama perawatan luka, kemudian stoma, kemudian juga ya kalau pasien kontinen kurang lah memang ya. Hmm. Tapi kita tetap menjaga supaya walaupun dalam suasana bulan Ramadan tetap pelayanan itu tidak berkurang kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan tentunya. Ya, 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 pastinya memang itu juga salah satu yang apa yang membuat kita di bulan suci Ramadan ini menjadi banyak warna ya, Pak ya. Salah satu adalah pasien Betul. yang kita rawat secara baik pastinya. Pak, untuk di kegiatan bulan suci Ramadan ini, Pak, pastinya kan kita selalu melakukan aktivitas. Bagaimana sih cara Bapak itu untuk mengatur aktivitas Bapak ya? Karena kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini butuh ibadah, kita berkewajiban untuk bekerja. Nah, itu gimana cara Bapak mengatur proses itu? Ya, saya pikir dalam bulan suci Ramadan ini juga proses yang atau aktivitas sehari-hari yang kita laksanakan hampir sama juga dengan aktivitas hari-hari di bulan yang lain. Hmm. Nah, cuma karena ini memang bulan untuk berburu bonus ibadah, tentunya kita lebih mempersiapkan diri untuk mempersiapkan ibadah, terutama untuk Qiyamul Lail, Ya. kemudian untuk ibadah-ibadah yang lain. Nah, saya pikir aktivitas tidak jauh berbeda seperti saya sebagai tadi, tetap Mhm. pelayanan di klinik, kemudian kebetulan saya juga sedang melakukan penelitian. Oh, Jadi Masya Allah. agak yang lebih apa namanya membutuhkan waktu yang agak panjang. Selama ini saya juga harus mondar-mandir atau berangkat pulang pergilah istilahnya dari Hmm. Langsa, Banda Aceh, Banda Aceh Langsa. Nah, ini kebetulan seperti tadi malam ini baru sampai dari Banda Aceh ke Langsa. Jadi seperti itulah. Jadi memang sudah ada kita siapkan apa namanya mapping kegiatan. Kalau kegiatan klinik saya pikir seperti rutinitas biasa. Kemudian Mhm. seperti beberapa kontrak dengan pasien yang baru ini yang memang membutuhkan persiapan waktu yang lebih lebih spesifik. Contoh, misalnya ada pasien yang baru yang sebelumnya belum pernah ketemu dan memang minta ketemu dengan saya langsung, itu yang memang harus saya coba siasati waktu kapan bisa karena karena ada kegiatan yang lain yang memang harus disesuaikan. Kalau untuk kegiatan ibadah di malam hari saya pikir nggak ada gangguan, nggak ada Ya, masalah, ya, tinggal ya. kita laksanakan dan insya Allah tidak terganggu dengan aktivitas yang lain. Jadi Hmm. yang paling penting mungkin mappingnya aja. Oke, oke. Pak, kalau kalau mapping tadi, ini kan pasti Bapak juga punya apa karyawan ya yang memang mengelola praktek mandiri. Nah, itu apa yang Bapak terapin ke mereka, Pak? Apakah pembatasan waktu atau apa gitu, Pak? Ya, untuk jadwal operasional di tempat kerja untuk para staf dan karyawan ini agak sedikit singkat di sore. Jadi kalau masuk pagi itu tetap sama,
seperti biasa di jam 9 pagi. Kemudian mereka bisa kalau sekarang kita buat jadwal lebih agak awal. Misalnya sampai jam 4 sore mereka udah bisa untuk pulang sehingga jadwal pasien itu agak dipercepat jadwal pasien per hari maksud saya sehingga mereka juga bisa berburu takjil Wah. atau bisa mempersiapkan berbuka di waktu sore lebih cepat daripada biasanya. Karena kita tahu bahwa berbuka puasa ini sesuatu hal yang memang menjadi tradisi yang sungguh mengesankan selain kita berpuasa, kemudian berbuka inilah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi kita berikan kesempatan kepada teman-teman, kepada adik-adik yang tugas di klinik untuk bisa mempersiapkan lebih bagus. Sehingga juga nanti pada saat pelaksanaan ibadah dia juga tidak akan terganggu. Saya pikir seperti itu. Iya, 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 sangat sangat luar biasa. Memang, oh berarti tadi pembatasan waktu lah ya Pak, ya, mungkin lebih cepat Ya, sehingga nanti ya, bisa berburu takjil tadi. Pak, biasanya ya, kalau misalnya kayak gini nih lagi nyiapin takjil apa Pak? ya. Ya, jadi kalau kalau di ya di mana-mana di setiap daerah sebagaimana kita lihat di media sosial, kemudian televisi dan lain sebagainya, saya lihat semua daerah itu memang akan keluar semua menu di bulan Ramadan ini semua menu. Jadi mulai dari menu yang memang legend, kemudian menu yang harian, kemudian juga ada menu-menu baru baru yang mungkin akan keluar sehingga itu akan membuat kita menjadi sulit kadang-kadang untuk memilih mau makan apa hari ini ya. Nah, tetapi kalau di Aceh saya pikir kuah kari itu yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi itu Masya menjadi satu Allah. masakan legend. Ya, jadi itu juga kebutuhan kita untuk meningkatkan kebugaran tubuh karena harus banyak mengkonsumsi protein. Hmm, Ya, hmm. kondisinya seperti itulah. Oke, Di oke. samping memang kue-kue ya, jajanan kue-kue yang banyak lain sebagainya. Oke, Pak, berkaitan dengan itu sendiri kan kita ngomongin makan nih Pak, dan pasien yang Ya, datang ke tempat kita kan banyak dengan masalah diabetes. Bagaimana cara betul. di tempat Bapak sendiri itu mengontrol di bulan suci Ramadan ini untuk pasien-pasien kita, Pak? Oke. Nah, baik, ya, jadi ini satu tantangan juga bagi kita dan pasien tentunya. Tetapi sebagaimana manajemen dalam penanganan pasien dengan diabetes, edukasi itu menjadi sangat penting. Nah, pada saat kita melakukan perawatan luka, tentunya edukasi-edukasi terkait dengan diet, kemudian terkait dengan mengontrol kadar gula darah ini menjadi satu kunci ataupun kunci bagi kita atau bagi pasien sehingga mereka harus patuh dengan kondisi ini. Jadi mereka harus betul-betul menjaga kebutuhan makanan yang memang tidak bisa ataupun tidak akan membuat kadar gula darahnya menjadi lebih tinggi. Jadi kebutuhan kalori harus disesuaikan, kemudian juga makanan-makanan yang tidak mengandung glukosa dalam kadar yang lebih banyak itu tidak lebih banyak untuk dikonsumsi sehingga kita berharap pada saat pemeriksaan kadar gula darah di berikutnya akan ada nilai yang pada batasan nilai yang normal. Hmm, Atau minimal tidak akan bertambah karena ini juga akan mempengaruhi proses penyembuhan. Karena jadi saya melihat bahwa ini tren yang sangat bagus pada pasien bahwa selama bulan suci Ramadan ini saya lihat mereka melaksanakan puasa dengan baik dan alhamdulillah kadar glukosanya juga tidak terlalu tinggi. Memang beberapa dalam ini hampir 2 minggu kita berpuasa, saya melihat kondisi pasien yang kita rawat di sini sekarang kadar gula darahnya memang masih dalam batasan yang tidak tinggi, kalaupun atau tidak lebih tinggi dari biasanya, tetapi bisa dipertahankan bahkan ada yang sudah dalam batasan yang normal, alhamdulillah. Jadi kita meningkatkan rasa percaya pasien setelah diedukasi, kemudian kita juga meningkatkan keinginan pasien untuk sembuh dengan salah satu menjaga diet yang baik dan tepat. Tetapi jangan juga nanti mereka merasa ketakutan untuk mengkonsumsi sesuatu, sehingga ini juga akan berbahaya. Eh, Terlebih pada pasien-pasien yang menggunakan obat atau terapi ya, oral maupun ya, terapi insulin, ya. ini juga betul-betul kita coba stretching yang kuat sehingga pembatasan-pembatasan itu tidak berdampak buruk bagi pasien. Dan Hmm, alhamdulillah ini bisa dengan pemantauan kadar gula darah. Bahkan kalau ada pasien yang misalnya punya alat sendiri untuk mengecek kadar gula darah di rumah itu secara rutin setiap hari kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga pada saat hmm, kadarnya naik, jadi dia harus berusaha untuk menurunkan.
pada saat dia low misalnya terlalu rendah, berarti dia jangan mengkonsumsi ataupun menggunakan obat-obatan yang dosisnya terlalu besar. Jadi ini juga pemahaman-pemahaman yang kita berikan kepada pasien sehingga ya mudah-mudahanlah dalam 2 minggu ini kita tidak menemukan pasien dalam kondisi yang tidak stabil untuk kadar gula darah. Oke, oke, oke. Ya, semua semua berharap kayak gitu, Pak ya. Maksudnya Ya, berjalan dengan baik. ya, Apa kegiatan yang kita lakukan edukasi. Pak, kegiatan edukasi ini itu dilakukan ya. untuk pasien yang saat ini saja yang dilakukan perawatan sama Bapak atau ini edukasi juga mengingatkan untuk teman apa pasien-pasien yang udah sembuh, Pak. Ya, kebetulan kita fokus kepada pasien yang memang pada saatnya datang ke klinik. Kalau pada Oh, pasien yang sudah sembuh, memang kita bukan lost kontak, tetapi memang selama ini tidak menjadi fokus untuk memberikan edukasi tambahan. Karena memang sebelum atau selama mereka dirawat sebelumnya, itu sudah kita edukasi lah bagaimana cara untuk menjaga. Kemudian sekarang pasien-pasien dengan yang lukanya sudah terawat dengan baik dan sudah sembuh, itu kita anjurkan untuk diabetic foot spa oh secara rutin. ya. Jadi alhamdulillah ini mudah-mudahan nanti program yang akan datang kita juga sudah bicarakan. Mudah-mudahan nanti ini bisa coba kita laksanakan. Tapi Hmm. bagi perawat atau tenaga kesehatan yang lain, saya lihat ini masih kurang kurang greget kalau kita bicara seperti itu karena mereka belum merasakan dampak yang luar biasa. Tapi pasien alhamdulillah untuk spa kaki di klinik sudah terjadi peningkatan alhamdulillah. Dari Alhamdulillah. nggak ada sudah ada 5 orang alhamdulillah. Ya, ya. Nah, Ini dan ada dan satu dan langkah yang bagus ya, Pak ya. Sangat sangat ya bagus alhamdulillah. langkah. Ya, dan ini kita terus edukasi ke pasien. Jadi walaupun kakinya sudah sembuh, sudah sehat, tapi masih membutuhkan penanganan perawatan secara kontinu. Ya, sehingga nanti kalau ada sedikit lesi atau sedikit kelainan atau sedikit adanya gangguan bisa cepat teratasi. Atau bahkan ini ada upaya-upaya untuk mencegah, upaya-upaya promotif kita supaya jangan sampai terjadi lagi. Dengan memperbaiki sirkulasi, kemudian dengan melihat kondisi kakinya, kemudian juga dengan terus memonitor dan motivasi dan mungkin disitulah edukasi-edukasi yang kita berikan. Oke. Pak, keluhan yang biasanya mereka sering apa namanya keluhkan ketika datang bukan dengan masalah luka pastinya, itu apa yang Pak yang terbanyak di sana, Pak? Di yang datang? Apa gara-gara pusing nih? Apa gitu? Ada nggak? Oke, jadi persoalan yang juga muncul dan mungkin lebih sering diungkapkan oleh pasien ketika datang kemari itu sama atau istilahnya fisiologis lah, kecemasan, cemas Hmm. apakah kakinya bisa sembuh, kemudian juga merasakan kakinya kebas, kenapa nggak ada rasa ya. Jadi ini memang dari awal kita sudah coba edukasi bahwa perasaan kebas, perasaan kesemutan, tidak ada rasa di kaki itu memang ada sebuah proses dari perjalanan panjang diabetesnya itu sendiri. Tetapi mereka tidak boleh putus asa, tidak boleh ragu bahwa untuk penanganannya tetap ada. Insya Allah salah satunya dengan diabetic foot spa tadi. Nah, kemudian keluhan-keluhan yang lain yang mereka rasakan itu karena memang ini kondisi ekonomi ya ini juga nggak Ya, terlepas. yap, Jadi yap, kondisi yap, yap. ekonomi juga menjadi satu persoalan yang sangat penting bahwa saat ini harga bahan pokok di mana-mana mahal, kemudian mereka sulit mencari pekerjaan karena kondisi luka dan sebagainya. Jadi ini menjadi satu hal yang memang kalau ada mungkin peneliti-peneliti yang lainnya bisa meneliti persoalan-persoalan ini, apakah ini menjadi suatu hal yang membutuhkan penanganan juga pada pasien dengan diabetes dan sebagainya. Karena jelas kecemasan ini kan akan berdampak terhadap proses healing dari pasien Betul, itu sendiri. betul. Setuju, Nah, setuju, Pak. jadi kira-kira masalah ya itulah masalah dengan kecemasan tadi, kemudian juga ditambah dengan masalah ekonomi itulah yang sering mereka ungkapkan. Bahkan ada pasien yang sedang dirawat misalnya secara rutin, tiba-tiba memutuskan kontrak pelayanan, nggak datang setelah dihubungi, mungkin mereka menyampaikan untuk sementara saya rawat dulu di rumah. Kemudian juga sudah kita cari solusi jalan keluar segala macam juga kadang-kadang memang nggak bisa kita ini. Jadi ini memang sangat berpengaruh kepada pelayanan di kita. Dan bahkan ini kalau saya coba
karena kebetulan saya juga melakukan penelitian berhubungan dengan perawatan lukasan ini, kita juga coba mengidentifikasi dari teman-teman para praktisi luka, khususnya di Aceh, ini terlihat ada penurunan yang signifikan terhadap jumlah pasien atau jumlah kunjungan selama ini. Nah, Hmm. jadi itu salah satu mungkin dampak dari tidak stabilnya ekonomi masyarakat kita. Ya, mungkin itu. Oke. Ya, oke, oke. Nah, itu memang cukup concern banget ya, Pak, dengan bagaimana Ya, sih caranya pasien-pasien tadi dirawat sama kita jangan sampai putus di tengah jalan. Memang betul. itu salah satu yang cukup betul-betul harus dikonsenin sama kita karena ya tadi pasien-pasien ketika nggak dapat perawatan lagi, ya mana lagi gitu tuh yang dilakuin. Tapi Ya, tadi Pak menarik, Bapak itu udah membuat satu layanan perawatan kaki diabetes yang mungkin itu bisa menekan banyak pasien yang datang dengan masalah tadi ya, ada luka. gejala yang tadi kayak Bapak Ya, bilang, itu tuh bisa dicegah lukanya dari sedini mungkin agar tidak terjadi proses luka gitu tuh. Makanya ya, mungkin tadi ya layanan berkaitan dengan prevention kaki itu perlu kita ya, galakin terus ya Pak ya, ya. modelnya Insya Allah untuk bisa menekan problem ya, tadi. pokoknya ini pendekatan dan sosialisasi harus diperbanyak terkait dengan Ya, diabetes food spa. betul Pak, betul, Dan betul. bahkan rencana kita ini akan melakukan kegiatan pasca Lebaran nanti perawatan ataupun perawatan kaki gratis kepada pasien-pasien yang berada di sekitar Langsa. Nanti kita akan melakukan pendekatan melalui puskesmas. Jadi puskesmas nanti kan di puskesmas itu ada kelompok penyakit-penyakit kronis, prolanis itu. Ya, 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 Nah, betul jadi Pak, kita betul. akan masuk ke sana untuk bagaimana penanganan kaki secara sederhana, kemudian bagaimana manajemen perawatan kaki di rumah, ya. Sehingga itu mudah-mudahan ini akan menjadi juga budaya bagi masyarakat kita untuk menggunakan jasa pelayanan spa kaki diabetik. Jadi itu yang akan kita coba insya Allah setelah Lebaran. Dan mudah-mudahan juga nanti teman-teman kita di pelayanan itu juga mulai terpapar bahwa oh rupanya ada tentang penanganan diabetes, perawatan kaki diabetes pas sebelum atau sebelum terjadi luka atau untuk upaya-upaya pencegahan promotif preventif tadi. Nah, karena masyarakat kita ataupun tenaga kesehatan kita ini lebih memikirkan bagaimana cara merawat, bagaimana cara menyembuhkan luka, tidak berupaya bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan sebelumnya, sebelum terjadinya luka. Mudah-mudahan ini program ini nanti Educare akan coba dijalankan dan bisa menjadi apa namanya salah satu jalan untuk mensosialisasikan kegiatan program-program pelatihan ini. Jadi kita juga nanti mohon dukungan dari pihak UKER, Mas Kana sendiri, kemudian juga teman-teman yang sudah memang eh, mendapatkan certified untuk diabetic food spa ini, diabetic Oke. food care. Kira-kira Oke. seperti itu. Super Pak, super sekali ini langkahnya karena Oke. memang maksud saya ini adalah salah satu kita sendiri menyadarkan tenaga Ya, kesehatannya ya ya, dari dampak-dampak yang dihasilkan oleh pasien-pasien yang ada di sekelilingnya. ya, Mungkin mereka perlu bukti ya Pak ya pastinya dan ya, langkah Bapak ini sangat luar biasa Pak menurut saya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. After ya, Lebaran Insya Allah. kita bisa banyak launching kegiatan-kegiatan lain. Baik, Insya Oke. Allah. Pak, berkaitan dengan bulan puasa juga, pasti kan kita Hmm. butuh ada momen-momen yang apa ya, uh, merayakan momen-momen berbuka, nih, berbuka puasa Oke. bareng atau tadilah apa namanya sahur bareng. eh. Aha. Itu di sana apa Pak yang sedang ada nggak yang dilakuin gitu atau rencana mau Oke. dilakuin? Ya, kalau berbuka puasa bersama, saya pikir ini menjadi rutinitas kita insya Allah setiap tahun. Tapi kalau Eh. memang sahur itu di sahur di rumah masing-masing. Gak enak tengah malam makan sahur di rumah orang kan gitu. Iya. Hmm. Jadi itu bukan budaya di tempat kita dan ini menjadi suatu hal yang mungkin masih awam di tempat kita sahur bersama. Tapi kalau buka Mm. puasa bersama itu menjadi tren, ya. Ya, Nah, ya. Edwaker sendiri itu biasanya selalu di minggu terakhir untuk mengadakan acara buka puasa bersama dan bahkan INWCCA Provinsi Aceh Ah. itu juga setiap tahun juga punya agenda yang sama untuk buka puasa. Jadi kita berkumpul ya seperti biasa, makanan utamanya kari kambing dan lain-lain lah yang pokoknya Ya. yang menjadi trending foodnya Aceh ya. Ya. Jadi itu yang kita coba
konsumsi dan gunakan. Saya ingat tuh ya Pak ya, tahun 2000 sekitar sebelum COVID lah ya, kegiatan kita lakuin makan bersama di sana Ya, dengan IWCC Aceh. ya, Itu adalah salah satu silaturahmi yang sangat luar biasa yang memperkuat betul. apa ya, tadi Ya, persaudaraan hubungan satu. kekerabatan. Betul. Dan itu apa ya, momen-momen yang kayak gini nih di Ramadan ini nih memang momen-momen yang cukup apa ya, poin penting untuk bisa bareng-bareng dengan mereka, karena ya bisa dibilang kita juga nggak setiap hari bisa ketemu, walaupun di media sosial itu kita ada, Ya, tapi kan kadang-kadang kalau ketemu tuh lebih luar biasa lagi gitu ya, tuh Pak. betul, Pak, betul. berkaitan dengan itu sendiri, ini kan pastinya butuh aktivitas yang cukup luar biasa dari Bapak Ya, cerita, aktivitas dari tadi ya, tesis, ya. klinik, kemudian promosi, itu kan pasti kondisinya sangat membutuhkan stamina yang luar biasa. Ya. Apa tips dan tips Bapak untuk bisa menjaga stamina tadi, selain yang harus makan protein tadi, Pak? Ya, jadi saya pikir ini juga menjadi hal yang sangat penting bagi kita, terutama menjaga kesempatan istirahat. Jadi terutama menggunakan kesempatan untuk istirahat, misalnya punya waktu 1 jam atau 2 jam untuk bisa istirahat siang, kemudian Mm-mm. juga kalau malam berusaha untuk bisa tidur lebih awal setelah sholat taraweh, kemudian juga yang paling penting ini adalah sunnah Rasul, salah satu untuk menjaga kebugaran kita selama berpuasa adalah makan sahur. Karena beberapa asumsi atau beberapa eh, orang menganggap bahwa sahur ini tidak, Allah malas makan sahur atau nggak perlu makan sahur. Nah, Ngantuk, Pak. padahal makan sahur ini berkahnya luar biasa untuk fisik terutama. Jadi kalau kita makan sahur nggak perlu banyak, sedikit saja sahur seperti biasa, sesuai dengan kebutuhan dan kalori yang kita butuhkan. Jadi ini juga sudah membuat badan kita menjadi lebih fit pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Nah, jadi sangat salah sekali kalau ada pemahaman inilah kesempatan saya untuk menguruskan badan dengan tidak makan sahur misalnya. Itu akan sangat salah. Makanya disunahkan oleh Rasul supaya makan sahur. Bahkan sahur yang dianjurkan adalah sahur di ujung waktu yang mendekati Betul. waktu-waktu. Nah, itulah disunatkan oleh Rasul karena itu banyak berkahnya. Salah satunya adalah kebugaran fisik kita akan kita dapatkan setelah kita makan sahur. Jadi kalau kita mau menghimbau sebenarnya, ayolah makan sahur. Galakkan makan sahur di ujung waktu, mendekati waktunya habis. Hmm. Nah, ada keberkatan di sana, fisik kita menjadi lebih kuat dan lebih baik. Dan mungkin dengan fisik yang bagus juga jiwa kita juga akan menjadi lebih sehat. Tentunya demikian. Hmm. Nah, Luar biasa. Memang tadi ya, ibadah yang betul-betul diberikan yang saat ini di bulan suci Ramadan harus ya, betul-betul digunain baik-baik sama ya, kita. Karena memang Pak, dalam kegiatan kita menjadi entrostomaterapi itu kan kadang-kadang ada ya, pengembangan yang dilakukan mungkin yang menyita waktu, yang menyebabkan pada saat kita sahur itu mungkin ngantuk, nggak bisa. ya, Karena ada teman-teman hmm, juga yang home care sampai jam 12 malam karena pasiennya ya, banyak. Kan biasanya ya, itu yang menyita waktu mereka sehingga mereka nggak bisa ngelakuin sahur. ya, Gitu. Oke, Pak, berkaitan dengan itu sendiri, Pak, pastinya kan untuk saat ini, Bapak kan udah menjadi entrostomaterapi udah hampir sekitar 17 tahun. Ada, Pak? ya, Lebih lebih, kurang segitu ya, ya, lebih kurang segitu dari ya, Pak ya. 2000, dari 2011, 2010. Oh, 2010. Oh, 2010 berarti Hmm, 14 tahun ya. 14 tahunan ya, kegiatan. ya. Pak, eh, apa momen yang Bapak ngelihat ya dari dulu sampai sekarang yang Bapak rasakan menjadi entrostomaterapi tersebut? Oke. Jadi yang kita rasakan selama ini banyak hal-hal yang memang positif. Terutama kita punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain pada saat orang lain itu membutuhkan. Contoh, dan ini adalah alhamdulillah ada rezeki bagi kita dalam tugas meningkatkan ilmu dan menyebarkan kebaikan-kebaikan. Dalam 2 hari ini, dalam minggu ini, saya mendapatkan 2 kasus amputasi.
pasca amputasi yang mengalami peningkatan nyeri, kemudian lukanya terjadi dehiscence, kemudian menghitam kembali. Nah, jadi ini coba kita mulai edukasi, dan bahkan kemarin ada pasien dari Banda Aceh telepon karena dapat nomor telepon saya, contoh. Ini mau direncanakan amputasi hari ini. Cuma kemarin kita coba diskusikan bahwa saya sampaikan dengan kondisi luka seperti ini masih layak untuk kita rawat. Dan saya bilang amputasi itu bukan salah satu solusi untuk mengobati luka diabetes. Saya sampaikan seperti itu. Karena tidak ada garansi tidak akan luka pasca apa namanya, pasca Pembedahan. amputasi, pembedahan. Kemudian juga nggak ada garansi kita nggak mati juga. Karena isu yang dikembangkan, isu yang selalu digelontorkan, itu kita bilang gelontorkan, karena di mana-mana terjadi seperti itu, kalau khususnya di Aceh. Kalau kaki ini nggak dipotong, kalau kaki ini nggak dibersihkan, nanti kumannya itu akan masuk ke jantung. Istilahnya awam itu Ya, kita bilang sepsis. ya. Oke. Nah, kemudian nanti ini bisa mengancam nyawa, meninggal. Nah, jadi makanya saya katakan kepada pasien, sebelum itu terjadi, sebelum sepsis itu terjadi, masih kita bisa rawat dengan baik, dengan bagus. Karena sebelum menggunakan obat-obat yang memang belum tentu ada treatment khusus atau spesifikasi khusus terhadap kuman itu, ada modern wound dressing yang bisa digunakan yang lebih tepat pada luka, dan insya Allah akan memperbaiki kondisi itu. Nah, jadi kita juga sampaikan kepada pasien-pasien supaya coba diskusikan lagi dengan dokter. Jadi kita memberikan edukasi. Ini nggak apa-apa panjang sedikit Mas Kana ya. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Jadi untuk mendiskusikan yang pertama saya katakan, apakah ada garansinya kalau sudah diamputasi nggak luka lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah betul setelah dipotong kaki nggak mati? Padahal sudah kita melihat beberapa penelitian yang dilakukan, 60% setelah setahun perawatan pos amputasi itu pasien banyak sekali mengalami kematian. Nah, ya, jadi itu hasil survei yang kita coba, yang selama ini kita dapatkan. Nah, kemudian itu di bidang wound care, di bidang luka. Kemudian di bidang stoma, ini yang sangat menyayat hati. Baru kemarin mungkin saya juga coba kirim. Ya, Rupanya masih ada stoma yang dibungkus plastik. Bahkan itu sebenarnya itu kondisi pasien dengan ileostomi. Bayangkan kondisi nutrisi yang tidak adekuat, badannya kurus, nempel stoma juga tidak diedukasi dengan baik. Karena saya tanya, setelah pembedahan ini ada nggak dilakukan bagaimana Bapak diajarkan cara masang kantong? Nggak ada. Di rumah sakit pun waktu dipasang itu bocor juga. Jadi setiap saat namanya ileostomi, konsistensi cair, kemudian juga keluar secara kontinu, hampir mungkin mainnya beberapa menit keluar lagi, beberapa menit makan keluar lagi, kan gitu. ya, ya, betul, Ileostomi. Pak. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini membuat iritasi. Dan ini kita ketemu sebelumnya ada pasien anak satu, dan ini insya Allah kita sudah edukasi, kemudian alhamdulillah sudah sembuh bagus, keluarganya udah bisa pasang kantong dengan baik, dan kita udah bisa bantu untuk menyambungkan mereka dengan Yayasan Kanker Indonesia untuk mendapatkan kantong. Alhamdulillah sudah berjalan, dan peristomal complication-nya juga sudah teratasi. Dan ini pasien yang kemarin yang masuk kirim dengan plastik ini, dan alhamdulillah kemarin sudah mereka WA saya, anaknya langsung WA, dia sangat senang dan senang sekali. Sekarang sudah mulai baik, sudah enak, nggak pedis lagi kulitnya. Ya, karena memang kemarin kita pakai skin barrier dan sebagainya. Dan mudah-mudahan nanti coba saya videokan, dan mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi para ostomed yang lain. Dan di Aceh kondisinya seperti itu. Ada bahkan dulu anak dari Nagan, begitu juga pasca operasi pembuatan stoma juga mengalami kondisi yang buruk dengan ketidakstabilan hemodinamik tubuh, kemudian juga stoma yang tidak terawat dengan baik. Kemudian kita edukasi, kita ajarkan, alhamdulillah anaknya sekarang udah bisa sekolah, stomanya udah, padahal itu udah diminta operasi lagi kemarin tuh, minta dilakukan lagi operasinya, ya. Tetapi alhamdulillah nggak perlu, dan sudah tertangani dengan baik. Jadi kuncinya sebenarnya kita melihat bahwa dengan keberadaan teman-teman yang memang sudah mendapatkan ilmu di bidang intrastomal terapi, dan alhamdulillah ini kita bersyukur ada ibunda kita, ibu guru kita yang sangat luar biasa, Prof. Ida Sari. Kita harus mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau semuanya, dengan para pensohor-pensohor sebelumnya yang sudah memberikan peluang kepada anak-anak negeri, khususnya kepada
para terapis enterostomal untuk terus memperbaiki ini, dan nyata sekali hasilnya, dan betul-betul nyata. Jadi inilah yang membanggakan saya sebagai seorang enterostomal. Jadi saya bisa melakukan sesuatu dan memang berdampak baik, dan memang kita lihat hasilnya sebagai seorang enterostomal. Jadi memang kalau kita dokumentasikan mungkin tidak akan muat dokumentasi kita untuk mendokumentasikan apa yang sudah kita lakukan. Tapi mudah-mudahan ini menjadi rekam jejak bagi kita, walaupun tidak terposting dengan baik di media sosial, tapi menjadi rekam jejak, dan orang-orang mungkin akan mengenal bahwa pernah dirawat oleh perawat yang memang berkualifikasi di bidang perawatan stoma, wound, kemudian continence ini, sehingga mereka juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang lebih sempurna. Jadi itu. Jadi entry point-nya adalah dengan enterostomal terapi banyak sekali hal yang positif yang kita bisa dapatkan, dan memang berdampak baik bagi pasien yang tadinya harus amputasi, nggak perlu amputasi, alhamdulillah. Yang tadinya sudah putus asa, bahkan dulu di tempat kita mungkin ibu juga pernah melihat bahwa ada pasien yang sudah melakukan percobaan bunuh diri gara-gara luka diabetes. Bu Wida waktu itu sempat Ya, datang, ya. lihat bahwa sudah pernah mencoba melakukan bunuh diri. Tetapi setelah dilakukan perawatan dan lukanya sembuh, dia sangat senang sekali. Ya. Nah ini real, nyata ini kasus. Nah, kemudian bagaimana kita menangani kasus-kasus yang dulu yang juga yang pernah kita presentasikan, misalnya luka bakar, kemudian yang pasien ostomed kita yang di Luxmawe dulu yang pernah kita lihat, yang ileostomi juga yang tertusuk dari bawah anusnya seperti itu ya. Nah, jadi ini penanganan-penanganan yang mampu memberikan sesuatu efek yang sangat baik kepada masyarakat. Ya. Tentunya itu Mas Kana, kalau mau diceritakan nggak akan habis bagaimana Betul. pengalaman kita Betul, Pak. membangun enterostoma. Jadi saya juga insya Allah mungkin nanti juga akan di tengah-tengah aktivitas yang lain atau kesibukan yang lain, memang begitu kemarin melihat ketemu lagi pasien yang dibungkus kantong plastik, saya terenyuh betul. Ini Aceh ini juga butuh komunitas stoma. Minimal mereka bisa memberikan informasi, di sana ada loh yang bisa memberikan penanganan. Karena ini rata-rata mereka tidak tahu. Bahkan apalagi di Aceh misalnya sudah ada 4 kalau saya tidak salah sudah ada 4 sekarang lulusan ETNEP yang dapat wound continent terapis itu. Oke. Demikian Mas Kana. Baik, Bapak. Ya, ini cukup kita rasakan, bukannya Bapak saja yang kondisinya merasakan. Saya pun sebagai anak didik Bapak ya, kondisinya merasakan pengembangan itu sampai sekarang pun saya menjadi endostomal therapy. Dan thank you very much Bapak untuk memperkenalkan Ya, kami dengan endostomal therapy nursing education program. Oke, inilah teman-teman sekalian tadi diskusi kita kepada Pak Edi. Aktivitasnya sangat banyak sekali dan Bapak memanagenya dengan baik sehingga pasien, kerjaan, tesis, dan kegiatan pengelolaan dari program sendiri itu bisa berjalan dengan baik, dan harapannya apapun yang amin. Bapak semua planningin bisa berjalan dengan baik Pak di kegiatannya. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di sesi yang lain bersama dengan Pak Edi. Thank you very much Bapak untuk semua sesinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Oke, Bapak. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kana ya. Sama-sama Pak.